Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan program pemerintah yang didukung oleh DPR RI tentang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dengan faktor yang harus dipertimbangkan sehingga pemerintah memutuskan diberi kuota 80%. Di sini disampaikan bahwa segera diangkat jadi P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beri kuota 80% spesial untuk golongan tenaga honorer berikut ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut tentunya ada satu pertanyaan, apakah semua golongan honorer diberi afirmasi ataupun diberi kuota 80% ini, apakah semua bidang honorer mendapatkan kuota sebesar 80% sebagaimana yang disampaikan melalui informasi resmi dari Menpan RB? Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penataan tenaga honorer di Indonesia ini menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Suatu hal yang wajar karena memang penataan honorer ini menjadi satu problem yang wajar dan wajib diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan isu penataan tenaga honorer yaitu dengan adanya pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyiapkan rencana yang matang dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Menpan RB kabarnya akan memberikan kuota sebanyak 80% yang ini dikatakan spesial untuk tenaga honorer dengan golongan tertentu. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu, golongan tertentu yang bagaimanakah ini? Apakah semua bidang honorer ataupun tidak? Mari kita ikuti terus informasi berikut. Dikutip dari laman menpan.co.id, berikut adalah golongan tenaga honorer yang akan mendapatkan kuota sebanyak 80% dalam pengangkatan menjadi P3K. Yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau tenaga honorer K2 berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 648 2023. Pengisian formasi P3K akan diprioritaskan untuk ex-THK2 yang memiliki peringkat terbaik. Yang kedua adalah tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Jadi menurut keputusan Menteri Pan RB nomor 648 2023, apabila kebutuhan formasi P3K belum terpenuhi, maka diisi oleh tenaga non-ASN yang memiliki peringkat terbaik sebagaimana yang disampaikan sesuai dengan ketentuan tersebut. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan kuota sebanyak 80% spesial untuk ex-THK2 dan tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Sedangkan untuk kuota
sebanyak 20% akan diberikan untuk formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik juga. Itu adalah trik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa dalam pengangkatan menjadi P3K, pemerintah akan memprioritaskan golongan tenaga honorer yang telah bekerja dalam waktu tertentu atau dalam waktu yang sudah lama, sebagaimana ketegasannya untuk para honorer kategori 2 dan honor non ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi. Nah, tentu dengan demikian Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa walau dikatakan kuotanya 80%, kemudian syaratnya mudah, tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mesti dipenuhi oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Yang salah satunya mengenai masa kerja mungkin dan kemudian adalah usia. Terkait dengan informasi pengangkatan honorer di tahun 2024, sebagaimana telah dimuat di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, bahwa penataan honorer itu paling lama ditargetkan pada bulan Desember 2024 lewat penataan yang meliputi verifikasi dan validasi data honorer, sehingga nantinya para honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara bila lolos verifikasi dan validasi, terutama yang dinilai adalah kinerja selama 2023 tahun ini. Hal tersebut merupakan hadiah dari pemerintah untuk tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, sebagaimana telah disampaikan, mungkin sudah belasan bahkan puluhan tahun untuk mengabdi. Diketahui juga bahwa penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat hingga Desember 2024, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, bahwa hal ini nanti didetailkan di dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 atau didetailkan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, tentunya penataan honorer sebagaimana telah disampaikan bahwa batas Desember 2024 semua para honorer ini akan diangkat menjadi ASN, maka itu adalah satu hal yang disambut dengan gembira oleh seluruh Bapak Ibu yang ingin meniti karir menjadi aparatur sipil negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, dan saya mengajak seluruh Bapak Ibu honorer sekiranya untuk mendukung program pemerintah untuk menuntaskan honorer ini. Mari kita doakan kiranya apa yang dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menuntaskan honorer di tahun 2024 sesuai dengan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.